Halo guys, hari ini saya mencoba membuka buku dari karangan teman saya dan ini membuat hati saya terbesit dan ingin menghujat. Really? Ya. Why? Aku ingin menghujatmu sampai sehujat-hujatnya. Wow. Ini judulnya, lihat. Sekolah itu gak penting guys. Kenapa kamu berbicara seperti ini sedangkan kau adalah sarjana sastra? Tapi gue gak mau debat. Tapi ini perlu diperdebatkan. Ya kan aku cuma nulis buku, jadi aku gak perlu berdebat dengan para netizen gue kayak lu. Gak bisa gitu. Ini harus dipertanggungjawabkan. Sekolah loh. Sekolah itu gak penting. Mungkin Di sekolah itu ada siapa? ada guru gua, Selain guru, dosen gua. berarti itu gak penting. Penting sih, gua Kan sangat cinta sama dosen gua love sama dosen gua. Dia guru gua yang bisa bikin gua bisa baca Rindu Dikalikan. Terus alasan buat buku ini? Ya apa ya alasannya ya? Gua juga bingung sih kalau lu tanya gitu, karena sekolah itu emang nggak penting. Aku gak habis pikir. Kayaknya suaramu kekecilan ya, coba agak kuat. Berarti ini harus diulang. Enggak, lanjut Oh, enggak. aja. Berarti di-upload seperti ini. Iya apa dong, adanya. apa adanya. Kita enggak. Nah, berarti ini kaos-kaosnya kaos ini loh. Iya, jadi kalau mau desain kaos kayak gini, lu bisa ke teman gua, teman gua. Udahlah. Udah. Udahlah, jangan Ya, oke. mengiklan lah. Kita fokus. Kita bagus. Gua bener mau menghujat lu Iya. karena sekolah itu gak penting. Terus kenapa gua lu sekolah? Ini bukan sekolah, bro. Ini pelatihan di Oh sini. iya, itu pelatihan. Tapi kan akademi. Tapi gak sekolah. Lu nggak sekolah di sini? Enggak. Terus belajar apa dong? Ayo cerita. Belajar apa ya? Enggak. Terus maksud lu ini sekolah itu maksudnya gimana? Apakah ada arti lain, makna lain, sisi pandang lain tentang kata sekolah? Gua melihat ada sisi di mana titik kejenuhan gua. Kok sekolah selama itu ya? Gua setuju sih sekolah itu harus. Gua jujur aja sih jurusan kuliah gua itu pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah. Sekarang berganti jadi pendidikan masyarakat. Ya gue setuju pendidikan long life education, jadi pendidikan seumur hidup. Gue setuju banget. Setuju. Pendidikan seumur hidup. But why? Sekolah itu nggak penting. Kelamaan. Sistem pendidikan kita di Indonesia ini kelamaan. Sistemnya, kurikulumnya mubazir. Lalu kenapa Anda gak datang ke Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, sebutin Pak, lu jelasin apa mau lu, apakah lu punya plan buat merubah Indonesia? Gua punya plan, makanya gua tulis buku ini, Mas. Oh, ini sebagai langkah Sebagai awal. pijakan gua. Kalau gua tuh orang yang berjuang di dunia pendidikan. Berarti bukan gak penting dong. Ya judulnya. penting dong. Ya sekolah penting, Mas. Kok ini judul apa buat menarik doang? Enggak. Strategi marketing. Coba Mas baca deh caption bawahnya. Mengungkap hal terpenting dalam hidup yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Tuh. Coba bayangin, Mas. Mengungkap hal. Iya sih. Iya kan, banyak Iya. hal yang tidak penting kita Oke. pelajarin di sekolah kan? Gua tahu di sekolah itu banyak hal yang tidak kita pelajari sedangkan di dunia nyata kita alami. Iya, terus Berarti judulnya yang gini dong. kalau nggak gini mau gimana lagi, Mas? Karena kalau nggak kayak gini, Mas, kita nggak pernah mikir, berarti sekolah yang selama ini kita sekolah banyak yang nggak penting ya daripada yang penting. Berarti ada yang harus kita rubah dong, ada yang harus kita perjuangkan, ada yang harus kita ganti loh. Berarti kamu siap mempertanggungjawabkan buku ini. Dan Ya. dengan hujatan-hujatan dari para haters, dari netizen. Secara personally, gua berusaha untuk responsibility. Oke. Sorry guys, aku jadi gemeteran. Coba lanjut, Mas. Apa, Mas? Enggak, gua lagi mikir tentang buku ini. Gua penasaran sih pengen baca dalamnya. Apa di dalamnya cuma gak penting gitu. Enggak sih, Mas, enggak. Apa itu? Enggak, jadi Itu apa tadi? itu teman gua. Oh, teman. Sama dia pencetus buku ini. Enggak, dia pejuang. Jadi aku punya akun Instagram yang jual custom design guys. Ya kan bisa di
dilihat Instagramnya itu Iklan. @dem.cloud. Kalian bisa, kiranya kalian punya desain sendiri, nanti aku jagoanin, aku bikin. Oke. Oke. Ya, gua pesan Ini sponsor. 1. Gimana, Mas? Lanjut. Sekolah gak Oh iya, Oke. mumpung lagi ada pre-order ya, harga pre-order lagi murah-murah nih, 99, mumpung lagi pre-order. Sebelum itu buru-buru, nanti harganya berubah jadi harga normal. Oke. Oke. Kata lu tadi gua masih menangkap. Iya, silakan. Sekolah Mas. gak penting itu karena kurikulum atau jangka waktu yang terlalu panjang. Hmm. Emang ada lagi kurikulum yang lebih bagus gitu? Ada dong. Kasih Ada. tahu gua, Pasti kasih tahu ada. Pasti ada. Lu udah tahu? Gua sebenarnya udah tahu dan aku butuh kesana. Oh, berarti luar negeri. Enggak. Oh, enggak. Enggak harus di luar negeri. Karena semua literasi itu ada di bumi ini. Tetapi kita tuh luput dari untuk membacanya. Aku terkesan-kesan ketika melihat sejarah atau biografi dari tokoh ya. Gua terlahir muslim, Ya, sama. umur gua 23 tahun. 23. Iya, dia 23 tahun. Terus saya baca biografi dari Muhammad Al-Fatih. Menurut aku kurikulumnya keren sih. Muhammad Al-Fatih yang menghancurkan Konstantinopel Iya, bukan? tepatnya menurut sejarawan itu menaklukkan Konstantinopel. Oh iya, gua Nah, tahu. Iya. Menonton filmnya doang. Iya, aku juga menonton filmnya. Jadi gua tuh lebih terinspirasi dari bagaimana sih sistem pendidikan yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih sehingga hasilnya kok bisa sekeren itu loh. Dia umur 27 kan? I don't know, this is a perdebatan, debate for all people in the world. Ada yang bilang 21 tahun, ada yang 23 tahun, ada yang bilang 24 tahun. Pokoknya pemuda. Oh iya. Setahu gua sih dia umur 27 tahun berhasil. Menaklukkan. Nah, iya. Oh, bisa jadi. Nanti bisa cek sejarahnya ya. Oke, cek aja di link di bawah. Pada intinya gua suka dengan pendidikannya seperti itu. Dan walaupun gua belum diterapin ke gua, tapi menurut saya sendiri, boleh kan gua pakai gua, saya, terserah aku. Iya boleh. Terus. Tetapi kalau lebih sopan sebenarnya saya, tapi kalau iya gitu loh Mas. Jadi Berarti ini gimana nih? Gua atau saya apa gimana? Saya menyesuaikan aja lah. Oke, menyesuaikan. Iya gitu. Jadi sistemnya kayak gitu Mas, kurang lebih Mas. Jadi kalau misalnya di antara kalian yang tahu bagaimana sistem kurikulum yang diterapkan oleh kepada sistem pendidikan yang diterapkan kepada Muhammad Al-Fatih, ya gue mau belajar sih sama dia. Gue nggak apa-apa sekolah lagi, asal gue bisa belajar sekeren itu. Oh berarti makna di sini nggak bisa. Iya, sekolah kita nggak penting sekarang, nggak sekeren itu loh. Kenapa kita nggak nerapin yang hasilnya jelas? Nggak kayak gua. Kan jelas. Mungkin yang lu nyebut gak penting itu karena lu lulus S1 belum jadi apa-apa, sedangkan banyak orang lain. Aku jadi Loh, tersakiti. terus gimana mempertanggungjawabkan itu? Ada loh Ya. yang dari lulus S1 dia udah jadi sukses apa segala macam. Ya benar bagus. Nah, Gua suka, gua dukung teman-teman gua yang udah sukses, teman-teman gua yang udah berhasil, teman-teman gua yang udah menggapai impiannya selamat dan sejahtera. Di sini gua nggak membahas ini, lebih tepatnya kepada bagaimana sih mengubah sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia gitu loh. Gua nggak pengen se-Indonesia sih, gua pengen ya mulai dari lingkungan terdekat gua yang setuju dengan pemahaman gua. Kalau nggak setuju ya this up to you bro. Kenapa aku harus memaksa? berarti kalau lu nulis buku ini buat Ya buat saya, generasi saya, keluarga saya, Indonesia, dunia. Kenapa tidak? oke. Kok ngelag gitu Kok ya? ya? Ya pokoknya untuk semua orang sih mas. Karena kan merdeka, kita ini merdeka, kita freedom. Di lingkungan sekolah itu kita bisa belajar apapun. Ya bisa belajar apa saja gitu loh. Ya, Ya, gitu sih ya, mas, ya. simpel mas. Aku nggak ribet mas, aku nggak tahu bilang apa. Tapi lagi. selama ini udah ada yang beli belum? Ini belum ada yang beli mas. Berarti belum ada haters masuk. Belum ada haters. Baru baru lu. Iya. Lu aja belum beli. Kan temen.
Iya, dia baru baca judulnya ini aja guys. Dia udah banyak tanya guys. Aku nggak bayangin kalau ini jadi buku. Lu diam, bayangin aja, lu baca aja ini nih, sekolah gak penting. Ya menurut orang awam loh. Gimana Yang ya guys? mungkin mereka yang secara bacanya judul doang terus gak dibaca dalamnya, lu siap emang dihujat. Ya nggak apa-apa mas, nggak Oke, apa-apa. ya udah kalau siap mah lanjutin aja. Saya siap. Biasa aja dong siap. Nah, Aduh, gua deg-degan cuy serius. tapi ini mau dipublikasikan. Ya kemarin gua udah ngirim naskah ke Gramedia dan gua harap dia bisa nge-proof buku gua. Kalau nggak mau ya udah nggak masalah. Gua bakal cari penerbit lain. Tapi aku yakin kok dia mau pasti. Lu ada rencana ini gak Pak? Kedepannya lu bikin penerbit sendiri. Nggak, aku nggak mau bikin penerbit sendiri. Why? Karena gua terlalu banyak fokus. Lihat, ini nih pendidikan kita ya. Kebanyakan apa maunya ini endingnya nggak ada yang ahli gitu loh. Gua cuma pengen ahli satu hal dulu. Yaitu? Ya ini menyebarkan Kan lu udah ahli Pemikiran. kalau nulis. Setiap yang aku lakuin itu ternyata perlu ada parameter. Nah, parameter gua, Lu udah saya, udah gua gimana sih? iya gua pokoknya guys, kalau lu baca buku gua, ini lengkap, ada gua, ada saya, ada aku. Ya gua emang kayak gitu. Oh ya udah. Berarti menyesuaikan. Ini original, nggak ada apa ya istilahnya kayak original gua gitu loh. Gua sampein apa yang sering gua bilang, saya bilang gitu. Gua nggak merubah kata-kata apapun. Karena gua juga masih belajar serius. Kan pendidikan seumur hidup. Bukan pendidikan lah. Oh iya iya. Bisa. Sekolah seumur hidup. Wah, nggak usah sekolah. Di sekolah ngapain? Di sekolah kamu ngapain Mas di sekolah Mas? Belajar dong. Belajar apa? Ya pelajaran yang diberikan guru. Apa aja? Masa harus di Ya nggak apa-apa, kan kan- dari SD kelas 1 sampai SMA lo kayak banyak. kayak lu belajar bahasa Inggris kan dari kelas 1 SD sampai Jangan SMA. bahasa Inggris dong, bahasa Ya Indonesia kenapa? aja. Bahasa Inggris kan udah jelas. Oke. And then why you not speak English when you graduate from your school? Because Why you cannot I speak don't like English? English language. And then why you school in there? If you don't like, Oh no. Aku suka. really? Ya, aku suka sekarang. Now you like. I like English. But what your result when you graduation? You can speak English. You know you learn English from elementary school, right? And Yeah. then you graduate the senior high school, and then you can speak English. Ya, Really? ya. Yeah, this is good, guys. But I can speak English when I senior high school. But every day I speak in English. But Every day? No. Actually, I learn in English every day. But I cannot speak English because nothing French can speak English. This is a problem, I think. Because Stop. if Why you say nothing, friend? yeah, nothing friend wanna speak English with me. In here? No. Here is if this is different because this is just academy, not Oh. school. I say about school. Why school not speak in English? Kan ada. Ya any. Ada loh, sekolah yang menyediakan bahasa Inggris. Ya ada. This is good. But how many percents the Kenapa lu our- gak masuk ke situ? Kalau lu mau belajar bahasa Inggris, Jadi- belajar, jadi- terus ngomong. Ya benar juga ya. Kenapa gua nggak pindah sekolah saat itu ya? Lu jangan ngejudge semua sekolah dong. Kan ada penyedia. Kayak di sekolah-sekolah anak-anaknya artis kan dia pakai bahasa Inggris. Beda lagi sama Apa saat swasta. itu gua nolak guru gua disuruh pakai bahasa Inggris ya? Nah, Maaf ya Pak Guru, Bu Guru, Bu. Aku sangat cinta. aku juga. Tapi aku pakai tapi terus maaf ya. Iya, itu menghilangkan kata yang telah lu ucapkan. Bro. Iya, sorry. Oke. Ini original, gua nggak bakal editnya video lagi. Oke. Iya. Dan menurut gua, ya kita harus ini ya apa? Harus Apa ini apa ya ini? contoh kita belajar bahasa Inggris gitu kan. Ya. Minimal resultnya tuh bisa bahasa Inggris lah, bisa go internasional gitu loh.
Kalau nggak bisa go internasional, bukan go internasional. Kalau misalnya murid atau siswanya nggak bisa bahasa Inggris, ya ganti guru. Oh iya, bisa jadi ganti guru. Gua setuju ganti. Dan gurunya harus sadar sih kalau menurut aku. Kalau menurut gua sih. Kalau anak murid lu nggak bisa bahasa Inggris kan masalah. Ngapain kita belajar bahasa Inggris jadinya? Hmm. This point. Balik lagi. Ya, lagi boleh, ke tadi. boleh. Kan lu nanya tadi, gua kan belajar dari SD sampai SMA. Ya, Ya di sekolah itu kan belajar, karena Ya, gua belajar pelajaran yang diberikan oleh guru ke gua. heeh. Terus pertanyaan selanjutnya dari lu? Pertanyaannya selanjutnya belajar apa lagi? Ya, Yang lo suka deh. IPS gua mah. IPS. Iya, IPS sosial lah anak-anak. Oh, lu anak-anak ini ya kayak yang paling seru ya? Oh ya, Iya, jangan paling- bilang anak IPS itu bandel-bandel. Enggak, gua bahkan dulu anak IPA terus karena gua bosan dengan ilmu pengetahuan alam. Apa sih nggak Kok bisa jelas. bosan? Nggak bosan, lebih tepatnya gua saat itu lebih sering nggak sekolah daripada sekolah. Main PS. Enggak, gua orang baik. Jadi gua ketemu organisasi yang bikin gua itu lebih semangat lagi buat belajar di luar sekolah. Karena gua bosan di sekolah belajarnya gitu-gitu aja. Contoh gua belajar fisika. Belajar apa ya? Kayak percepatan atau kecepatan gitu apa? Gua nggak ngerti ya, lupa ya pelajarannya. Tapi ada gak temen Tapi lu- hasilnya tuh apa belum tahu gitu loh saat itu. Jadi gua hobi ke sosial, jadi gua lebih sibuk ke kegiatan-kegiatan sosial. Bentar bro, lu ngomong kayak gitu, ada gak temen lu yang lebih pinter dari lu dan dia mengerti dan dia seneng? Ada sih. Kenapa lu gak jadi seperti dia? Kan setiap orang beda mas. Nah inilah masalahnya mas, yang gue nggak suka dari sekolah. Kenapa gue nggak suka sesuatu terus gue harus dipaksain bisa gitu. Nggak tahu ya dipaksain apa enggak. Tapi waktu itu pas gue lulus ujian nasional, nilai gue lumayan bagus apa enggak ya? Gue kayak nggak pinter ya saat itu. Emang sekarang pinter? Enggak. Oh iya. Enggak bro, kan sekolah itu gak mungkin nuruti semua hatinya anak-anak. Why? bro. Kenapa? Kan nih, misalkan sekolah itu kan wadah. Ya. Ya lu tinggal milih apa yang lu suka. Emang ada di sana kita? Maksudnya kalau mau IPS, kalau mau IPA, IPA. Oh, Kan lu gitu. tadi jenuh dengan fisika, ya lu kenapa gak pilih IPS? Terus dari gue dulu? harus balik lagi ke kelas 2 gitu. Ya Ya enggak nggak Ju. bisa bro. Terus mau lu gimana? Ya mau gue Sekolah kita itu di Indonesia mau lu gimana? mau gua misalnya kan yang dibutuhin dalam hidup ini kan cuman misal kita perlu menghitung, ya udah kita belajar menghitung. Terus kalau misalnya kita butuh menyuburkan tanaman kita, ya udah langsung fokus belajar menyuburkan tanaman, bagaimana tanaman tadi menjadi tumbuh besar sehat, bisa kalau makanan gitu loh, nggak perlu dipelajarin semua. Berarti menurut lu apa yang kita terima dari guru itu ada yang nggak pentingnya? Banyak. Kok banyak? Lu itu hidup baru 23 tahun bro. Iya. Mungkin nanti setelah lu 30 tahun lu baru ketemu sama teori yang diberikan sama guru lu. Iya, kelamaan. Ini nih gua pengen hujat dia itu gini nih orangnya. Kalau bukan temen tak potong lehernya gua. Oke, lanjut lagi bro. Apa? Iya, gua masih belum nerima apa pendapat lu bahwa di sekolah itu ada pelajaran yang gak penting. Aduh, kita debat ya, oke. Kan gua haters lu. Oh iya, bisa. Gua netizen yang nyinyir ke buku lu. Iya, benar. Terus gimana? Tapi di konten ini loh. Apa? Ya, maksudnya di kehidupan bebas kita temen loh bro. Iya, kita teman. Social distancing. Nah. Oh social distancing. Enggak lah. Terus apa lagi? Iya, gua masih belum nerima. Belum nerima. Tapi ada nggak sih hal-hal penting yang kira-kira perlu lo pelajarin tapi lo nggak dapetin di sekolah? Banyak ya. Terus banyak. terus Iya sih, gua terima itu. Tapi nih, gua ngulangi yang tadi, ada Iya. hal yang nggak penting yang kita pelajari di sekolah. iya. Lu nyebutin itu dan Iya. umur lu sekarang baru 23 tahun, bro. Iya benar. Ya mungkin nanti setelah 40 tahun kalau lu umurnya panjang. Iya benar. Iya penting gua buat hilangin di Indonesia yang nggak penting-penting. Sama aja lu mah. Iya enggak kan gua nulis buku ini karena gua anggap buku itu
buku itu. Karena gua anggap teori itu penting. Hmm. Penting bagi semua anak, dan ketika gua tahu ternyata dalam hidup gua nggak dipakai, ya nggak usah dipelajarin, nggak usah diajarin. Jangan-jangan menurut misalkan nih tadi kan ada teori yang Iya. nggak lu pakai di kehidupan lu. Iya. Jangan-jangan di kehidupan temen lu itu ada yang dipakai. Iya benar banget. Ya terus mau lu gimana? Jadi mau lu itu sekolah harus sesuai niat lu, hati lu gitu. Iya, gimana ya maunya gua ya. Kan kata lu tadi setiap anak itu beda-beda segala macam bla 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 bla. Terus Ya lu ngomongnya kayak gitu tadi, gua gak iya nerima dong. benar. Terus maunya gimana? Mau gua gimana gitu ya? Iya, mau lu gimana? Ya tuh anak misalnya pengen jadi astronot, ya udah lu fokusin belajar bagaimana jadi astronot. Dari SD. Hmm. Terus dia gak tahu tentang akuntan nanti, tentang sosial gak tahu. Yang tahu dia hanya planet aja. Ya benar, kamu perlu pelajarin juga. Ini bikin gua pusing, bikin gua emosi nih sumpah. Ujian nasional hilangin aja deh kalau menurut gua. Iya, gua setuju itu. Kalau itu gua setuju, gua males ngapalin. Terus nggak usah ada nilai kayaknya. Perlu, Wak. Nggak perlu. Lebih baik riset hasil. Kan setiap perusahaan nanti nuntut kita buat ngebuktiin kita ada nilainya. Iya makanya perusahaan sekelas Google nggak pakai loh. Kayaknya sih, tapi gua nggak tahu. Lu cek di Google. Cek di Google lagi. Pokoknya coba kalau kayak perusahaan Tesla, Google atau yang lain itu butuh nilai apa enggak? Butuh skill atau nilai? Skill. Skill ya. Skill. Terus gimana? Tapi kan nilai itu bisa membuktikan dia kemampuannya, Wak. Iya benar. Misalkan lu misalkan IT-nya nilainya berapa, paling tinggi berapa sih? Gua nggak belajar IT, gua bukan anak IT. Misal example. Paling tinggi berapa? 10 ya? A. Nah iya, si nilai A itu bisa membawa lu, ngebuktiin lu bahwa lu itu jago IT, bro. Oh. Makanya nilai itu kan sebuah Prestise. bukti. Enggak setuju, gua enggak setuju. Terus kalau lu melamar misalkan lu mau Ya langsung aja tes. Lu bisa bikin konten kreator, bisa bikin video, lu bisa nanam pohon yang Ya, buahnya ya. langsung besar, bisa nggak? Yuk praktek tes. It's easy, right? ya juga sih. Kenapa harus bawa kertas? Siapa sih yang Lu kayak misalnya lu lomba Indonesian Idol, lu bisa, Ya. lu pintar nyanyi. Ha-ha. Lu nggak nunjukin nilai nyanyi lu kan? Lu langsung nyanyi. Ya itu aja. ya juga sih. Gua sih itu. Ya, gua baru kepikiran ya. Kenapa dulu gua sekolah? Jadi kita nggak usah ngejar nilai tapi ngejar result. Kemampuan kita tuh apa sih? Nah, itu yang kita cari di sekolah. Berarti gua 9 tahun cuma ngejar kertas doang yang berisi angka-angka. Itu hidup lu cuy. Sama gua nggak ngejar itu sih dulu karena gua lebih sibuk di luar sekolah. Tapi di balik itu ada pelajaran dan kemampuan yang gua bisa. Benar. Karena gua memperjuangin nilai A, nilai B. Ketemunya dan kapan itu? Ya setelah lulus sekolah. Telat dong. Itu sih kebanyakan kurikulum, kebanyakan materi pelajaran, giliran apa yang lo suka baru lo temuin sekarang. Itu telat namanya. Harusnya di sekolah itulah yang bisa kalian temukan gitu loh. Loh, bukannya kita menanam padi dulu baru kita manen? Terserah tentang filosofi, psikologi, terserah apa yang kalian sampaikan. Pokoknya intinya kalau kalian nemuin yang kalian suka, lo fokusin belajar di sana, lo menjadi apa yang kalian suka. Karena di sana itu orang tua kita memfasilitasi kita semuanya, negara kita APBN-nya itu besar nggak sih? Besar ya, buat membiayain pendidikan di Indonesia. Dan kalau misalnya lu mempelajari apa yang lu nggak suka, buat apa? Oke, itu gua bisa terima itu. Oke, pelan-pelan gua terima itu. Misalkan gua suka bahasa Inggris nih. Ya. Dari SD gua Ya. fokus bahasa Inggris sampai kuliah sampai sarjana gitu. Ya, oke. Berarti gua nanti setelah lulus S1 expert banget kan. Ya. Jadi harapan lu kayak gitu. Ya, expert per orang. Kayak misalnya lu ahli bisnis, ya lu ahli bisnis dari sejak SD. Kan SD gak ada. Ya makanya kita buat. Kewirausahaan itu mulainya dari Ya telat kan pendidikan kita kan, sekolah kita telat. Makanya kewirausahaan dari apa? SMP ada gak? nggak ada. SMA. Ada sih dulu SMA pelajarin IPS. SMK gak ada. Ekonomi ya, pelajaran ekonomi, iya, ekonomi iya. belajar.
Ya cuman gitu-gitu aja, nggak diajarin tuh cara jualannya gimana, penolakan gimana. Ya itu kan harus lu yang nemuin sendiri nanti di luar. Ya. Oh iya, berarti menurut lu Ya. kenapa itu gak Ya. dipelajarin di sekolah? Hmm. Sabar Ya. bro, sabar bro. Ya. Oke. Kenapa nggak itu aja yang langsung kita pelajarin? Apalagi misalnya lo pengen bengkel gitu, Ya gua anak teknik nih. anak teknik. Kenapa lo masih belajar namanya? Ya nggak apa-apa sih kalau belajar IPS, nggak apa-apa, terserah lu, kali aja lu belajar promosi. Mas gua tuh langsung jurusannya aja loh, bukan SMK tapi ya. Bro, tapi kan lu itu sudut pandangnya maksudnya lurus banget. Iya. Lu gak ngambil dari kiri, gak ngambil dari kanan. Iya, Itu langsung kan bulat ya. Kan itu penting. Penting, ya penting banget, penting. Lu ngungkapin sesuatu itu ya harus diolah, dipikir berbagai macam sudut pandang. Iya sih, bener juga, bener. Kalau lu terus gitu aja nanti tahu-tahu di depan jurang, Gua stop. oh iya stop, putar balik gitu Iya, ya. terbalik. Gua biasanya gunung suka gitu. Jadi gua ada peta, oh ternyata kiri jurang, ya udah ngelipir biar bisa naik ke atas. Cuma gunung ini mah kan Oh ya, teori ya. teori. Gak usah kebanyakan teori deh, apa yang lo suka langsung kerjain. Oh berarti intinya gitu ya. Intinya. Sekolah kita dari mulai SD, TK perlu gak sih? TK, aku nggak ngerti ya TK itu penting. Gua juga dulu gak masuk TK, langsung SD gua. TK ya kalau menurut gua kayak gua nggak ngerti sih, apa cuman sekedar nitipin anak di sana apa gimana, gua nggak ngerti juga. Iya di situ kan teman main kayak main-main gitu, menggambar, menghitung 1 sampai 10. Kan masih buat anak-anak baru. Ntar gua cari tahu deh kalau masalah kayak Muhammad Al-Fatih seumuran gitu belajar apa. Ya, gini bro, nanti kalau misalkan nah kita berangan-angan, ide lu, Iya. kurikulum yang lu rancang nanti misalkan, Ngapain gua bikin kurikulum? kan katanya Oh, mau nerapin, iya. nah ya lu misalkan lu merancang sebuah kurikulum, entah dari mana itu sumbernya, Mm-mm. dan misalkan kurikulum lu nanti di publish, Ya, terus banyak yang gak setuju, iya. terus lu diusir dari Indonesia, Wow, ngeri banget. ini gimana? Ya bumi ini luas anakku, asik. Nggak gitu Wak, nggak gitu pertanyaannya, gue salah pertanyaannya. Lu mau nerapin Hmm. kurikulumnya Sultan Muhammad Al-Fatih, Hmm. itu kalau buat yang non muslim masuk gak? Ya kalau suka praktekin, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Berarti lu egois dong. Kok gua dibilang selfish? Gua bilang ini gimana ya, gua harus bilang ya. Kan ini niat lu buat Indonesia kan. Lu sebagai tulang punggung negara kan. Pemuda tulang punggung negara lu. Lu Oke. gua sama aja. Iya. Lu mau merubah Indonesia dari segi pendidikan. Iya. Dan lu mau ngambil sumber kurikulum dari apa yang dipelajari Sultan Muhammad Al-Fatih. Iya. Sedangkan di negara kita emang mayoritas muslim. Iya. Terus masuk gak nanti buat mereka yang non muslim? Menurut gua ini bukan rasis atau apalah ya. Oh iya, lu hati-hati lu. Ya gua Ya ngomongnya dipikir dipikir dulu. Gua ngerti. Gini. Kalau misalnya kurikulum yang gua bilang dari kurikulum Muhammad Al-Fatih diterapin di Indonesia, menurut gua good bagi orang Islam terutama. Gua tahu. Dan bagi non muslim ya aku belum bikin sekolah ya. Silahkan kalian riset atau lakukan penelitian seperti para profesor di tempat kuliah-kuliah di kampus-kampus besar. Ya terapin pendidikan yang kalian terapin gitu loh. Dan kita bisa berlomba di sana melihat hasil dari riset hasil pendidikannya gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya menarik, kalau menurut aku kalau terbuka nggak masalah gitu. Oke, berarti itu bisa dipakai oleh setiap insan manusia kurikulum. Jadi gini, gua bilang sekolah itu nggak penting. Banyak hal penting yang nggak penting dipelajarin di sekolah. Dan ada hal penting yang harusnya kita dipelajarin tapi kita nggak pelajarin. Nah, pada intinya ini menjadi pertimbangan sih bagi orang tua, bagi para penggerak pendidikan, para menteri pendidikan, presiden. Ya ini pilihan gitu. Kalau misalnya mau ya silahkan lakukan riset dulu. Kalau setuju silahkan laksanakan.
Kalau nggak setuju ya gue bakal memperjuangkan itu. Oke, ini part 1 ya. Apanya? Videonya? Iya, videonya. Enggak, Sekolah. iya benar-benar. Ini masih gua belum puas loh. Ya lu belum puas ya? Pertanyaan gua masih Masih banyak. banyak banget. Apalagi kalau gua baca buku ini nanti di dalamnya ada apa aja, gua penasaran. Mm-mm. Tapi gua belum diizinin buka ini, Bro. Pelit dia orangnya. Bukan pelit sih, gua ngerti. Ini buku harus dijaga. Dia itu nyimpennya di pokoknya gitulah. Dasar temen gua. Iya. Jadi ya gue nggak bilang bahwa ya apalah ya. Menurut aku para praktisi pendidikan sebaiknya kita yuk berjuang cari yang terbaik tuh yang mana sih. Kita stop dulu dari operasional apalah kebanyakan itu. Kita coba memikirin gitu loh. Evaluasi dan coba melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama anak-anak atau harapan dari orang tua sebagai orang tua tuh apa sebenarnya. Benar, Bro. Mungkin mereka yang bertanggung jawab itu sudah memikirkan hal itu. Iya benar. Kan kita gak tahu. Benar. Gua juga cuma tahu Menteri Pendidikan yang sekarang. Iya, Pak Nadiem. Pak Nadiem. Kemarin Anies Baswedan. Ayo gue tak tahu. Sama ini kemarin lulusan pendidikan luar sekolah. Ya, lu kenapa nggak bergerak ke situ? Maksudnya lu masuk ke instansi pemerintah, lu usulin ide lu. Masuk gak sih? Bisa gak sih kayak gitu? Gua belum kepikiran sampai ke sana lebih jauh. Cuman di dalam buku gua udah sempat cerita tentang Menteri Pendidikan. Pada zaman Enggak pada zaman siapa, gua nggak cerita sejarah, gua cuman cerita pengalaman gua, bagaimana gua menemukan passion gua. lu menemukan passion lu saat di sini. Iya. Enggak juga sih, gua nemuin passion gua udah lama. Cuman gua nggak tahu apa yang perlu saya perjuangin gitu loh. Gua tuh pengen Lu geser kenapa sih? Ini gini amat ya. Nah, ini kan pas. ya pas. Oke, gua capek cuy. Kenapa? Lu minum kek? Dia nanya apa lagi atau udah? Enggak udah. Ya kita relax. Relax dulu ya. Gua Iya. juga Obrolannya kita gua buat ya itulah. apa? Maksudnya obrolannya jangan dulu ditutup, Ah. kita bontang-banting sedikit. Bontang-banting sedikit. Oke, see you guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Udah, terima kasih 32 menit. Ya, terima kasih sobat. Terima kasih.